Jo bismillah pemulai kata alhamdulillah tambah dalamnya kepada Tuhan yang kuasa. Ar-Rahmanir-Rahim tambah pujinya, semoga kita Allah berkati. Pemula ambo nio ke pasar jatuh badarai si bunga balai diambil anak sarwaso. Pemula ambo nio ke tengah bukan karena ambo orang jadi pandai, tapi lah izin dari nantuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NIM 2014040045. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Tardis Matematika. Saya ingin mempresentasikan tentang sistem sosial masyarakat Minangkabau. Sistem sosial masyarakat Minangkabau ini dapat dibagi beberapa bagian. Yang pertama, rumah tangga. Berumah tangga artinya mempunyai tempat tinggal. Rumah di Minangkabau diperuntukkan bagi kaum ibu dan anak-anaknya. Sudah menjadi kebiasaan bila seorang laki-laki, apakah dia mama, datuk, gaek maupun inyit, apalagi baru kapanakan, harus batuk terlebih dahulu sebelum naik ke dalam rumah. Memang mengucapkan Assalamualaikum belum terbiasa dalam keluarga Minangkabau pada masa itu, sebagai ucapan panggilan atau ke kulo nuwun dalam bahasa Jawa, atau panggilan punten dalam bahasa Sunda. Bentuk itu penting untuk menjaga kesopanan rumah tangga dan menghargai yang punya rumah, mendapat malu karena kedatangan kita yang tanpa batuk. Selanjutnya, parut. Susunan masyarakat Minangkabau terkecil disebut parut. Jika di Indonesia secara bahasa yang artinya perut, yang maksud parut di sini adalah keluarga besar atau famili yang semua anggota keluarga berasal dari satu parut. Setiap anggota yang berasal dari satu parut dinamakan saparut. Seluruh anggotanya dihitung menurut garis keturunan ibu. Sedangkan para suami dari seluruh anggota keluarga tidak termasuk dalamnya. Menurut istilah Minangkabau, para suami disebut dengan sumando. Sumando biasanya juga disebut orang datang karena keberadaan sebagai pendatang di rumah istri. Memang begitu perkawinan yang bersifat matrilineal. Bukan istri yang tinggal di rumah suami, tetapi suami yang tinggal di rumah istri. Yang ketiga yaitu kaum. Orang Minangkabau yang berasal dari satu kaum teruntuk dalam garis matrilineal merupakan anggota kaum dari keturunan tersebut. Di dalam sebuah kaum, unit terkecil yang disebut samande, yang artinya yang berasal dari satu ibu. Unit yang lebih luas disebut dengan saparut, yang artinya berasal dari nenek yang sama. Kemudian sanini, maksud keturunan nenek dari nenek. Yang lebih luas dari itu sebuah yang disebut sakau. Dalam sebuah kaum mempunyai keterkaitan dengan suku-suku lain, terutama disebabkan oleh perkawinan. Oleh karena itu, kaum punya struktur yang umum dipakai oleh setiap suku, yaitu struktur di dalam kaum. Yang pertama, struktur dalam kaum. Di dalam sebuah kaum,
strukturnya sebagai berikut. Mama yang dipercaya sebagai pemimpin kaum disebut penghulu yang bergelar datuk. Yang keduanya mama di bawah penghulu yang dipercaya memimpin sebuah rumah gadang. Yang selanjutnya seorang laki-laki yang memikul tugas sebagai tunganai rumah pada beberapa suku diberi gelar datuk. Yang selanjutnya struktur dalam kaitan dengan suku lain. Akibat dari sistem matrilineal yang mengharuskan setiap anggota suku harus kawin dengan anggota suku lain, maka keterkaitan akibat perkawinan melahirkan suatu struktur yang lain, struktur yang mengatur hubungan anggota sebuah suku dengan suku lain terkait dalam tali perkawinan. Yang keempat yaitu suku. Perkembangan Parut menimbulkan jurai-jurai dalam dan berkembang lebih jauh menjadi kampung. Perkembangan kampung-kampung ini semakin menjauh dikarenakan oleh kesempitan tanah asalnya. Namun hubungan antara kampung-kampung yang sudah banyak itu masih terkait dengan kampung aslinya. Perkembangan dari kampung-kampung ini yang melahirkan suku-suku yang dikenal dengan 4 suku, yaitu Koto, Biliang, Bodi, Caniago. Perkembangan selanjutnya, suku diperhamkan sebagai satu kesatuan masyarakat yang setiap anggota merasa badunsana atau bersaudara dan seketurunan, serta mempunyai pertalian darah menurut garis ibu. Jadi suku mengandung pengertian genealogis. Setiap anggota mempunyai suku yang sama disebut sapasukuan dan tidak boleh mengadakan hubungan perkawinan di antara mereka. Dengan demikian, suku-suku di Minang merupakan kesatuan eksogen bila ditinjau secara mendalam. Dalam perkawinan yang eksogen itu sebagai terletak kunci keutuhan dan kerukunan suku-suku yang di Minangkabau, seperti yang dituliskan di pepatah adat, suku indak dapat diajar, malu indak dapat dibagi. Kok tanah nan sabilah alah bapunyo, rumah sahalai, rumput sahalai alah ba milik, namun malu alum babagi. Tiap-tiap suku dipimpin oleh penghulu dengan panggilan datuk. Sebagai sebutan sehari-hari, tiap suku mempunyai gelar pusaka tertentu. Gelar juga tidak terbatas pada penghulu, akan tetapi milik semua laki-laki yang sudah berumah tangga. Selanjutnya, Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau. Nagari terdiri dari himpunan beberapa suku. Nagari memiliki wilayah tertentu, batas-batasnya, memiliki harta kekayaan sendiri, bahkan mengatur dalam dan mengurus rumah tangga sendiri dalam memiliki kepemimpinan.
keluarga yang lebih besar dari suku. Dan nagari biasanya terdiri dari 4 suku. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam keluarga. Struktur masyarakat Minangkabau bercirikan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau dipimpin oleh seorang laki-laki, yaitu suami, yang disebut Urang Sumando. Tingkat yang lebih tinggi yaitu Samande, atau hubungan yang terkait antara rumah tangga tentang di antara saudara yang berasal dari satu ibu yang sama. Oleh karena itu disebut Samande atau satu ibu. Struktur ini dipimpin oleh seorang mamak rumah. Mamak rumah adalah saudara laki-laki dari anak-anak perempuan. Di rumah ibunya, laki-laki tidak bertindak sebagai pemimpin bagi saudara perempuan dari keponakannya. Selanjutnya, dalam tingkatan kepemimpinan yang lebih tinggi yaitu Tunganai. Menurut pimpinan dari beberapa hubungan Samande yang membentuk sajurai. Jurai ini adalah kumpulan beberapa keluarga yang berasal dari satu ibu, memiliki keturunan hingga generasi ketiga. Peran Tunganai sama dengan mamak rumah, hanya saja mencakup peran yang lebih luas. Sekian dari saya. Jika ada jarum nan patah, usah disimpan dalam hati. Jika ada kata-kata ambo nan salah, usah dimasukkan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.